Sebuah game VR populer yang menyapu dunia. Beberapa orang menemukan bahwa mereka dapat memasuki game melalui cara lain. Dapatkah mereka membawa keterampilan yang diperoleh dalam game kembali ke kehidupan nyata? Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Shin pun lalu berpindah ke Laulau yang tampaknya sedang live streaming. Laulau pun lalu menyudahi live streamingnya. Laulau yang sudah menyelesaikan pertandingan dan live streamingnya pun lalu keluar dari tempat itu. Setelah itu Laulau pun keluar dari kamarnya dan ingin mencari Tian. Laulau pun lalu duduk dan ia pun penasaran dengan Tian di mana saat ini. Laulau pun lalu mengechat Tian melalui forum. Laulau berkata, "Aku selesai, di mana kau? Aku akan membantumu menaikkan level." Tian pun lalu membalasnya dengan jawaban yang sedikit nyeleneh. "Ayo, levelingnya nanti. Aku butuh air raksa, kayu, batu urun, alkemia level tinggi dan masing-masing 100. Laulau pun kaget karena permintaan nyeleneh dari Tian. "Apa-apaan coba? Mau mengambil keuntungan dariku?" Laulau dalam hatinya berkata, "Rune alkemia level tinggi, item level tinggi. Kira-kira apa yang ia akan buat?" Laulau pun lalu bertanya kepada Tian melalui forum. Laulau pun berkata, "Untuk apa kau membutuhkan itu?" Tian pun hanya membalasnya dengan berkata, "Bahan untuk membuat sesuatu." Laulau pun penasaran lalu bertanya lagi, "Kau buat untuk apa?" Tian pun lalu membalasnya dan berkata, "Itu rahasia." Laulau pun di forum marah-marah dan berkata, "Aku takkan memberimu apapun jika kau tidak memberitahuku." Tian pun lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, kau harus merahasiakannya. Aku akan membuat cetak biru alkemia untuk membuat gargoyle level rendah," ucap Tian. Laulau pun kaget mendengarnya dan lalu dalam hatinya berkata, "Bagaimana bisa anak itu mendapatkan item berkualitas tinggi dengan begitu mudahnya?" "Cetak biru alkemia adalah item yang sangat langka," ucap Laulau. Laulau pun dalam hatinya berkata lagi, "Jika aku bisa membeli cetak biru ini atau barang yang sudah jadi, maka hahaha," ucap Laulau. Tian pun dalam hatinya berkata, "Gargoyle ini sangat mahal dan membutuhkan setidaknya 10.000 emas untuk membuat satu, dan aku telah hampir menggunakan seluruh emas yang aku miliki." Laulau pun lalu membalas permintaan dari Tian melalui forum. Laulau pun berkata, "Item lainnya tidak masalah, cuma rune alkemia level tinggi itu sangat berharga. Aku tidak bisa memberikan padamu secara gratis, aku akan memberimu masing-masing 1 emas." Tian pun lalu membalasnya dan berkata, "Tapi aku hanya punya 98 emas. Laulau pun lalu berkata, "Oke, kau bisa memiliki sisanya secara gratis. Aku akan datang setelah aku mendapatkan semua material, dan aku akan menemuimu nanti di kuil pengrajin kota reruntuhan," ucap Laulau. Tian pun sedikit cemas dalam hatinya berkata, "Deskripsi skill mengatakan tingkat kesuksesan adalah 30%. Jika aku ingin menguji kemampuan bertarung dari gargoyle level rendah, aku harus menciptakan banyak untuk meningkatkan tingkat kesuksesannya." Shin pun lalu berpindah ke tempat pengrajin kota reruntuhan. Tian pun lalu menghampiri Laulau dan bertanya, "Kenapa kita harus bertemu di sini?" tanya Tian. Laulau pun lalu berkata, "Apa kau tidak tahu semua player datang ke sini saat mereka ingin melatih membuat potion, menempa, membuat rune, dan skill non-combat lainnya. Tempat ini meningkatkan kesuksesan 1 hingga 5%. Tian pun lalu berkata, "Tapi tempat ini membuat kita membayar cukup banyak uang. Aku sudah memberikan semua uangku padamu." Laulau pun berkata, "Aku telah menghabiskan 30 perak untuk menyewa ruangan ini untukmu. Tidak hanya itu, aku juga sudah memberimu banyak material gratis. Jadi kau harus membalas budi kebaikanku," ucap Laulau. Parah ini si Laulau, niat baik tapi minta imbalan. Aduh, parah. Tian pun lalu bertanya, "Bagaimana cara aku membalasmu?" Laulau pun lalu bertanya kepada Tian, "Di mana kau mendapatkan cetak biru alkemia dan di level berapa mereka? Apakah mereka bisa digunakan ulang?" tanya Laulau. Tian pun lalu berkata, "Aku sudah mempelajari cetak biru dan aku tidak menukarnya lagi. Meskipun gargoyle yang kubuat seharusnya tidak terkait padaku." Laulau pun lalu berkata, "Kalau begitu mereka bisa dijual, itu bagus." Maksudku, jika gargoyle-nya memadai, maka kau harus menciptakan gargoyle untuk guild kami di masa depan, gratis. Untuk membayar kami, itu harus gratis," ucap Laulau.
Tian pun lalu berkata, jika kau tidak bisa mengendalikan boneka, maka kau tidak bisa juga mengendalikan para gargoyle. Lau Lau pun lalu berkata, itu tidak masalah, aku telah melihat buku kemampuan sebelumnya, jadi tidak sulit dipelajari. Ayo terus berjalan, kita hampir sampai. Mereka akhirnya pun sampai. Mereka berdua pun lalu memasuki ruangan itu. Tian pun lalu menyiapkan ritualnya dengan beberapa bahan, 1 air raksa, 3 kayu, 6 batu, 10 rune alkemia berlevel tinggi. Lau Lau yang melihatnya pun dalam hatinya berkata, aku tidak tahu jika anak ini memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi. Tian yang sudah menyelesaikan semua perlengkapannya pun lalu memulai ritualnya. Dor! Percobaan Tian yang pertama pun gagal. Lau Lau pun lalu berkata, jangan khawatir, itu baru percobaan pertamamu. Teruslah untuk mencoba, ucap Lau Lau. Lau Lau dalam hatinya pun sedih karena banyak uang yang terbuang secara sia-sia karena kegagalan. Tian pun dalam hatinya berkata, aku bisa menggunakan Ki untuk memandu aliran energi ranku. Tian pun lalu mencoba mengulangi ritualnya lagi. Dan ternyata percobaan kedua itu pun berhasil. Tian pun lalu mendapatkan sebuah kertas yang tampak seperti kertas pemanggil. Tian pun lalu mengambil kertas itu dan nampak sebuah gambar, yaitu gambar gargoyle. Lau Lau pun lalu bertanya kepada Tian, apa kamu mendapatkan sesuatu yang bagus? Tian pun lalu menjawab, aku mendapatkan sebuah kartu alkemia. Selain kemampuan, terdapat juga item kartu di game. Item kartu biasanya datang dengan kemampuan spesial. Tian pun lalu melihatkan kartu yang ia dapat kepada Lau Lau. Lau Lau pun lalu berkata, ya Tuhan, kamu sangat beruntung, ini adalah kartu pemanggilan. Sedangkan Tian dalam hatinya berkata, tapi bagaimana caraku menggunakan kartu pemanggilan ini? Tian pun lalu teringat perkataan Paman Hou. Paman Hou berkata, makhluk yang dipanggil akan menjadi atribut makhluk roh jika kau menggunakan Ki. Tian pun juga teringat, Paman Hou pernah melarang Tian untuk menggunakan Ki di depan orang lain. Tian pun lalu berkata, apakah kamu pernah mendengar Ki sebelumnya? Tanya Tian kepada Lau Lau. Lau Lau pun bingung sekaligus kegirangan dan berkata, Ki, apa itu? Aku belum pernah mendengar itu sebelumnya. Ayo, jangan buang-buang waktu, tunjukkan padaku kekuatan dari gargoylesmu. Tian pun dalam hatinya berkata, sudah kuduga. Dia tidak tahu apa itu Ki, lupakan saja, aku akan mencoba menggunakan poin intelijen. Tian pun lalu mencoba menggunakan poin intelijennya. Berhasil. Gargoyle pun lalu muncul dan tertulis, makhluk tingkat 3, gargoyle level 37, kekuatan 93, kelincahan 102, daya tahan 70 dan nyawa 1320. Serta mempunyai beberapa kemampuan, gigitan. Menggunakan gigitan untuk menyerang saat di udara, meningkatkan kecepatan penyerangan sebanyak 100% dan kerusakan serangan sebanyak 30%. Dan memiliki pasif yang cukup bagus berupa serangan dari grup. Setiap atribut gargoyle meningkat 1% per 300, gargoyle maksimal 100%. Serta memiliki daya tahan yang kuat sekeras batu. Ini memberikan tambahan 10% peningkatan daya tahan fisik dan 20% daya tahan sihir. Serta ada sebuah pemberitahuan tertulis, karena level pemain gargoyles tertinggi yang kamu dapat kendalikan hanya level 14. Lau Lau pun lalu mengidentifikasi gargoyle itu. Lau Lau pun lalu berkata, berlian, ini benar-benar berlian. Lau Lau pun lalu menjelaskan, meski gargoyle berlevel 37 tidak kuat dengan sendirinya, tapi saat kemampuan alkemisnya meningkat, gargoyle juga akan meningkatkan levelnya. Mereka juga bisa bertempur di udara, jadi jika ada tim dari gargoyle, mereka benar-benar bisa mendominasi langit, ucap Lau Lau. Lau Lau pun lalu memfoto-foto gargoyle itu dan berkata, aku harus cepat mengirimkan sebuah gambar ke guild untuk membiarkan master guild untuk menganalisis kelayakan dari gargoyle ini. Lau Lau pun dalam hatinya berkata, anak ini sungguh tambang emas yang belum pernah terselidiki. Xin pun lalu berpindah ke Lau Lau dan Tian yang sedang berjalan melewati permukiman. Di perjalanan Lau Lau berkata, aku tidak menyangka kamu benar-benar bagus di alkemis. Tian pun lalu berkata, ini terlalu mencolok, aku tidak mengira aku tidak bisa menyimpan gargoyle di penyimpanan.
Pergerakannya juga memakan banyak energiku. Dari sudut pandang ini, aku benar-benar tidak diuntungkan. Tian pun lalu dihampiri oleh seseorang. Orang itu lalu berkata, "Bro, aku belum pernah melihat peliharaanmu sebelumnya. Di mana kamu mendapatkannya? Dan apakah kamu menjualnya?" Lau Lau pun lalu berkata, "Ini adalah hadiah permintaan dari guild. Untuk sisanya itu adalah sebuah rahasia dari guild kami. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa memberitahumu." Si Lau Lau ini pintar anjir. Dia itu langsung sigap bertindak supaya tidak mencurigakan. Lau Lau pun lalu bertanya kepada Tian, "Terus apa yang kita lakukan sekarang?" "Membantuku menaikkan level. Aku punya sebuah permintaan untuk membunuh 99.999 monster. Kamu harus membantuku untuk menyelesaikan ini." Sebanyak 9999999 nya 5 kali anjir, banyak. Lau Lau pun lalu menjelaskan panjang lebar, dan kita singkat aja ya. "Tempat apa yang terbaik untuk menaikkan level? Kekuatan seranganmu masih terlalu lemah, dan jika kita gagal berurusan dengan monster maka kita akan mati. Dan game ini juga memiliki sistem hukuman yang berat, jadi kita tidak bisa mengambil resiko terlalu besar," ucap Lau Lau. Tian pun lalu bertanya kepada Lau Lau, "Apakah kamu tidak mempunyai skill yang memiliki kemampuan mengurangi efek serangan musuh? Kalau misalnya contoh itu kan di game Mobile Legends itu kayak ada Athena atau Antiquiras, kayak gitulah." Lau Lau pun lalu berkata, "Tapi aku memiliki cincin cahaya suci yang dapat memberikan kerusakan ringan pada seluruh makhluk dalam radiusnya." Tian pun lalu berkata, "Kalau begitu, mari kita pergi." Xin pun lalu berpindah ke sebuah lembah yang bernama Lembah Kesesatan, yang memiliki banyak monster di dalamnya. Lau Lau pun cemas dan berkata, "Tian, beraninya kamu membawaku ke sini? Aku sudah memberitahumu bahwa kadal gurun pasir memiliki ketahanan yang tinggi. Mereka juga memiliki racun. Seorang pendeta sepertiku membantumu menaikkan level di sini bukan hal yang bagus." Tian pun lalu berkata, "Lembah Kesesatan adalah habitat kadal beracun. Mereka tidak hanya punya 20% daya tahan terhadap serangan sihir. Jika kamu terkena serangan mereka, kecepatan gerakanmu akan berkurang sebesar 20%. Seranganmu juga akan berkurang sebanyak 20% dan kamu akan terkena racun selama 3 detik. Lau Lau pun bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu sebanyak itu?" Tian pun lalu berkata, "Aku meneliti mereka sebelumnya. Kadal beracun tidak punya banyak nyawa dan ekor mereka memperoleh harga jual yang tinggi. Apalagi mereka bisa dibunuh dengan cepat. Dengan begitu aku bisa menghemat banyak waktu." Oh, berarti kadal beracun itu mirip-mirip seperti assassin yang mempunyai damage tinggi tapi memiliki XP yang rendah. Tian dalam hatinya berkata, "Yang terpenting adalah peta dari barter di guild pembunuh. Duk memberikanku petunjuk di sana. Terdapat kesempatan untuk menemukan 15 pecahan harta karun. Aku bisa menemukan pecahan harta karun tersembunyi yang ada di dalam lembah." Tian pun lalu mengeluarkan daggernya dan berkata, "Fokuslah dalam penyembuhan. Aku akan pergi melihat seberapa kuat kadal beracun itu." Lau Lau yang di belakangnya pun teriak, "Idiot! Jangan menyerang secara tiba-tiba." Tapi Tian tidak menggubris atau mendengarkannya. Tian pun lalu berlari ke arah kadal beracun itu lalu menggunakan skillnya untuk bersembunyi. Skill steal. Lau Lau pun kaget melihat Tian yang bisa menggunakan skill stealnya di saat ia berlari. Biasanya orang menggunakan skill steal ketika ia sedang diam. Tian pun lalu melompat dan menyerang para kadal itu, yang serangannya mengandung kritikal dan mengurangi XP sebanyak 830. Tian pun lalu menyerang para kadal yang ada di sekitarnya juga. Tian dalam hatinya berkata, "Meskipun map dari Duk itu sangat mahal, tapi itu sepadan. Petunjuk titik lemah kadal gurun pasir beracun semuanya benar. Titik mematikan dari kadal gurun pasir beracun tepat di sepanjang duri yang putus-putus ini." Tian pun lalu melompat dan membantai para kadal gurun itu. Lau Lau yang melihatnya pun dalam hatinya berkata, "Orang ini menakjubkan. Dia berhasil membunuh kadal gurun pasir beracun dengan 2 tebasan padahal mereka 20 level lebih tinggi dari dia." Lau Lau pun dalam hatinya berkata lagi, "Ini akan menjadi seperti waktu sebelumnya. Aku di sini hanya untuk bersenang-senang." Tian pun lalu bertanya, "Seberapa banyak kerusakan dari kekuatan suci yang kamu keluarkan setiap kali?"
Lau pun lalu berkata, sekitar 700 nyawa dan sekitar 1000 nyawa jika itu sebuah pukulan kritikal. Damage-nya hitungannya lumayan juga ya. Tian pun paham dengan cara kadal gurun pasir menyerang. Mereka dengan kaki depan mereka dapat menyemburkan racun. Kadal gurun pasir beracun memiliki XP sebesar 1200. Kamu menyerang dari jarak jauh, itu sempurna. Bagaimana aku bisa menyelesaikan mereka setelah kamu mengumpan mereka kepadaku? Lau lalu berkata, itu mengatakan bahwa setiap kali serangan harus memiliki sekitar damage 500 kerusakan. Setiap serangan harus menjadi satu pukulan mematikan. Kamu yakin sedang tidak bercanda denganku? Tian pun lalu berkata, percayalah, dengan kemampuan pasif penguasaan serangan bertubi-tubi, semakin banyak serangan kritikal yang aku dapat maka semakin tinggi output kerusakanku. Jadi ketika aku mengeluarkan semuanya, kamu akan sangat tetap aman. Lau pun lalu berkata, baiklah. Tian pun lalu berkata, ayo pergi kalau begitu. Lau pun lalu membacakan mantra hukuman ilahi dan berhasil mengurangi rata-rata 1/4 XP dari kadal beracun. Tian pun lalu menyelesaikannya dengan membantai para kadal beracun itu. Kritikal, seluruh serangan dari Tian mengandung kritikal. Lau yang melihatnya pun dalam hatinya berkata, 100% tingkat perubahan kritikal. Bagaimana tempatnya ia bisa melakukan itu? Lau pun juga berkata, orang ini terlalu menakutkan. Jika ini adalah pertempuran tim, maka Tian pasti akan menjadi rekan yang sangat layak untuk dipercaya. Lau pun lalu mendapatkan panggilan dari ketua guild. Tian yang menyadari Lau berhenti menyerang pun lalu bertanya, kenapa kamu berhenti? Lau pun lalu berkata, seseorang menelponku secara privat. Pergilah dan ambil jarahan monster itu ketika aku mengisi kembali konsentrasiku. Tian pun dalam hatinya berkata, aku sudah mengeluarkan banyak emas dalam membuat gargoyle. Dengan menjual semua ekor kadal ini, aku bisa membuat beberapa uang lagi. Tian pun lalu mendapatkan banyak notifikasi pemberitahuan sistem bahwa Tian telah mendapatkan ekor kadal gurun pasir. Tian pun lalu memasukkannya ke inventory dan melihat ada sesuatu yang aneh. Tian pun dalam hatinya berkata, apa ini petunjuk map harta karun dari map yang diberikan kepadaku oleh Duke? Tertulis, item pecahan dari map harta karun gurun pasir terkait dalam nyawamu tidak bisa diperdagangkan selama sisa waktu 24 jam. Tian juga mendapatkan sebuah pemberitahuan sistem tertulis, kamu membutuhkan 50 pecahan map harta karun untuk mengumpulkan peta harta karun yang lengkap. Lau yang sedang menelpon ketuanya pun berkata, ketua guild, apa kamu sudah punya keputusan? Ketua guildnya pun berkata, ini benar, tim mata-mata telah menganalisis material yang berhubungan dari Gorgolius yang kamu kirim. Kami telah membuat keputusan internal, kami akan mendapatkan pasukan gargoyle. Anjir, ini mata-mata cok. Jangan cok kamu Lau, jangan cok. Ketua guildnya juga berkata, meski level dari gargoyle sedikit rendah, jika jumlah mereka sangat banyak, lalu itu akan menempatkannya. Unek-unek dari ketua guildnya pun kebaca. Jadi selama kita memperoleh kontrol di udara, kekuatan guild kita akan meningkat secara drastis. Umpamanya kita tidak hanya bisa mengklaim pertumbuhan pertama di level 60, tapi seluruh server. Kita bahkan bisa mendirikan kota guild milik kita sendiri, menjadi guild yang berkuasa. Ketua guildnya pun lalu berkata kepada Lau, jadi kau harus mengeluarkan semuanya untuk mendapatkan Tian dan mencoba mengajaknya untuk bergabung ke guild kita. Hanya dia yang berada di kapal yang sama dengan kita dapat memastikan realistis rencana kita berjalan dengan mulus. Lau pun lalu berkata, baiklah, aku berjanji untuk menyelesaikan misi ini. Lau dalam hatinya berkata, menjadi guild yang berkuasa. Jadi ketua guild sudah berpikir sampai sejauh itu. Pemikirannya kayak itu, domain di film Overlord itu yang manusia kelawar itu, yang berpikir sampai sejauh itu. Tian yang sedang fokus memperhatikan buntut kadal itu pun lalu dihampiri oleh Lau. Waktu ingin menghampiri Tian, Lau dalam hatinya berkata, aku tidak pernah menduga bahwa seseorang pemula berlevel 10 akan memberikan guild bintang kami kesempatan untuk naik ke tempur kekuasaan. Anjir, Tian dibilang pemula, padahal Tian udah hidup di situ tuh. Dunia game itu tuh udah belasan tahun, bukan sebentar itu.
Lau dalam hatinya berkata, aku harus cepat membantunya untuk mencapai ke level 60. Ketika saatnya tiba, umpamanya dia pasti akan sangat membantu dalam menyelesaikan ke level 60. Tian pun lalu berkata, apakah kamu sudah selesai menelponnya? Dan kenapa kamu melihatku seperti itu? Lau yang tampak semangat pun berkata, lupakan, apakah kamu sudah selesai mengumpulkannya? Jika sudah, ayo kita lanjutkan untuk menaikkan level. Belum selesai Tian menjawab pertanyaan dari Lau, tiba-tiba ada seseorang yang menelponnya. Tring, tring, tring. Pemberitahuan sistem, Kian sedang mengirim sebuah permintaan pemanggilan video. Anjir, gajak VC cok si Kian. Saat Tian mengangkat teleponnya, Kian pun kaget. Hei Tian, kenapa kamu sudah berlevel 20? Ucap Kian. Kian pun lalu berkata, aku terkesan, tapi berhentilah untuk menaikkan level untuk sementara. Cepatlah pulang untuk makan malam. Tian pun lalu berkata, oke, aku akan datang. Hidup Tian enak anjir, bisa hidup sama cewek kawaii kayak gitu ya kan. Tian pun lalu berkata kepada Lau, aku akan pergi makan malam, apakah kamu akan pergi juga? Lau pun lalu berkata, aku pikir kamu seorang maniak game, jadi ternyata kamu juga butuh makan. Bagi yang nggak tahu maniak game itu apa, maniak game itu adalah orang yang nggak peduli sama hidupnya dan setiap hari memainkan game dan tidak pernah mengurus hidupnya sendiri dan selalu bermain tanpa memperhatikan waktu. Kurang lebih gitu sih, maaf ya kalau salah. Lau pun dengan wajah manisnya berkata, bisakah kita melanjutkan ini setelah makan malam? Tentu saja, pencarian kita belum selesai, jadi kita perlu untuk melanjutkannya. Maaf ya, ada kata-kata rada toksiknya kayak cok. Mungkin gara-gara efek malam aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Admin pamit, sampai jumpa di part selanjutnya.